Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marbaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Ditikung Ibu Kandungku. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Aisyah dan Adam telah menikah selama 2 tahun. Memiliki kehidupan yang tampak sempurna di mata banyak orang. Dan kehidupan mereka tampak bahagia. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana namun nyaman di pinggiran kota. Menikmati rutinitas sehari-hari mereka. Aisyah, seorang desainer grafis yang berbakat, pekerja keras, sering bekerja lembur untuk memastikan proyek-proyeknya berkualitas tinggi. Sementara itu Adam, seorang pengacara sukses, dikenal sebagai pribadi yang tegas dan berintegritas tinggi. Di luar rutinitas kerja keras mereka, keduanya saling mencintai dan mendukung satu sama lain dengan sepenuh hati. Suatu hari, suatu sore yang cerah, ibu kandung Aisyah, Ibu Rini, datang mengunjungi mereka. Ibu Rini adalah seorang wanita elegan dengan penuh karisma dan mempesona, sangat dekat dengan putrinya. Keberadaannya selalu membawa suasana hangat dan penuh perhatian. Aisyah merasa sangat senang karena ibunya yang selama ini jarang ia temui karena kesibukan, akhirnya bisa menghabiskan waktu mereka bersama. Adam menyambut kedatangan Ibu Rini dengan senyum lebar dan keramahannya yang khas. Mereka menghabiskan malam itu dengan makan malam yang meriah di rumah, tertawa dan berbagi cerita. Atmosfernya penuh dengan kebahagiaan dan Aisyah merasa hidupnya lengkap. Namun, ketegangan mulai muncul ketika Ibu Rini semakin sering mengunjungi rumah Aisyah dan Adam. Kunjungan Ibu Rini tidak berhenti hanya pada satu malam. Ia mulai sering datang ke rumah mereka, terkadang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Meskipun awalnya Aisyah merasa senang, lama-kelamaan ia mulai merasakan ketidaknyamanan. Aisyah merasa aneh dengan intens kunjungan ibunya itu, yang tampaknya semakin sering daripada sebelumnya. Adam pun merasakan ada perubahan dalam interaksinya dengan Ibu Rini, meskipun ia tidak bisa langsung mengidentifikasi penyebabnya. Adam juga tampak semakin akrab dengan Ibu Rini, sesuatu yang membuat Aisyah merasa canggung. Keduanya sering berbicara dalam nada serius dan berbagai tatapan-tatapan yang tidak biasa. Suatu malam Aisyah pulang dari kantor lebih larut dari biasanya. Ia memasuki rumah dengan lelah dan menemukan Adam dan Ibu Rini duduk bersama di ruang tamu. Tampak sangat akrab. Keduanya tampak terlibat dalam percakapan yang penuh keintiman. Adam menganggukkan kepalanya dengan penuh perhatian, sementara Ibu Rini memandangnya dengan senyum yang sulit diartikan. Aisyah merasa ada sesuatu yang aneh dan mulai merasakan ketegangan. Aisyah merasa canggung, tetapi mencoba untuk tidak berpikir buruk. Adam tampak semakin akrab dengan Ibu Rini, berbicara dengan nada lembut dan penuh kasih sayang yang biasanya hanya ditunjukkan dalam hubungan romantis. Ibu Rini, yang dulu hanya sesekali membantu, kini seringkali terlibat dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga mereka. Dari merapikan rumah hingga mengurus kebutuhan Adam dan Aisyah dengan cara yang terkesan berlebihan. Aisyah merasa ada batasan yang telah dilanggar, tetapi tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas apa yang salah. Lambat laun Aisyah mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Semakin lama Aisyah mulai memperhatikan tanda-tanda kecil yang semakin menguatkan kecurigaannya. Adam tampak lebih sering menjawab telepon dengan nada serius. Adam sering menerima telepon dari Ibu Rini dengan nada yang penuh kasih sayang. Dan Ibu Rini terlihat lebih sering berada di rumah mereka.
Ibu Rini semakin terlibat dalam kehidupan rumah tangga mereka, seringkali membantu dengan cara-cara yang tampaknya melebihi batas kewajaran seseorang ibu mertua. Suatu hari, Aisyah menemukan sebuah pesan di telepon Adam yang mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Aisyah memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mulai mengamati interaksi mereka secara diam-diam dan menemukan bahwa ada perasaan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan keluarga. Suatu hari saat Adam sedang mandi, Aisyah menemukan pesan di ponsel Adam yang ditujukan pada Ibu Rini. Pesan itu mengandung ungkapan perasaan yang mendalam dan penuh gairah, sesuatu yang tidak sesuai dengan hubungan seseorang menantu dan ibu mertua, dengan kata-kata penuh kasih sayang dan ungkapan cinta yang tidak biasa. Kecurigaan Aisyah semakin mendalam. Seiring dengan perubahan ini, ia mulai mengamati perilaku Adam dan Ibu Rini secara diam-diam. Puncak ketidaknyamanan terjadi ketika Aisyah melihat Ibu Rini dan Adam berbicara secara tertutup di dapur dengan nada yang sangat akrab. Adam tampak sangat fokus pada apa yang dikatakan Ibu Rini, sedangkan Ibu Rini memandangnya dengan tatapan yang penuh makna. Aisyah merasa cemas dan tidak bisa menahan rasa curiga yang menggelayut pikirannya. Ia berusaha mencari bukti konkret untuk membuktikan kecurigaannya, meskipun ia tahu bahwa tindakannya mungkin merusak hubungan jika ternyata ia salah. Pada suatu hari, saat Adam pergi ke kantor dan Ibu Rini belum datang, Aisyah memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mengamati beberapa barang di rumah yang biasanya tidak pernah ia sentuh. Ketika Aisyah memasuki kamar tidur, ia melihat ponsel Adam tergeletak di meja samping tempat tidur. Hatinya berdebar saat ia memutuskan untuk memeriksa ponsel tersebut, berharap menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan kecurigaannya. Saat ia membuka aplikasi pesan di ponsel Adam, Aisyah menemukan sebuah rangkaian pesan yang ditujukan kepada Ibu Rini. Pesan-pesan tersebut mengandung ungkapan cinta dan gairah yang mendalam, sesuatu yang tidak sesuai dengan hubungan seorang menantu dan ibu mertua. Adam menulis tentang betapa ia merindukan Ibu Rini, mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam dan penuh hasrat. Aisyah menghadapi Adam dengan hati penuh duka. Ia menanyakan tentang isi pesan tersebut dengan meminta penjelasan mengenai hubungan antara Adam dan Ibu Rini. Adam yang awalnya tampak bingung dan terkejut, akhirnya ia mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan Ibu Rini. Mereka telah saling jatuh cinta dalam bulan terakhir ini, dan hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan formal. Di situ Aisyah merasa dunianya sangat runtuh. Hati Aisyah hancur seketika saat ia membaca pesan-pesan tersebut. Air mata mengalir di pipinya saat ia menghadapi kenyataan bahwa orang yang sangat dicintai dan ibu kandungnya sendiri telah mengecewakannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ibunya sendiri orang yang harusnya menjalani tempat bergantung dan mendapatkan dukungan. Dia merasa hancur, marah, dan bingung dengan semua yang terjadi. Aisyah merasa bingung dan marah. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan pahit ini. Dengan perasaan campur aduk antara kemarahan dan kesedihan, Aisyah memutuskan untuk menghadapi Adam dan Ibu Rini. Ketika Adam pulang dari kantor, suasana di rumah sangat tegang. Aisyah menunggu dengan penuh amarah dan rasa sakit hati. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Adam terlebih dahulu. Dengan suara bergetar dan air mata di mata, Aisyah menunjukkan pesan-pesan di ponsel Adam dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara Adam dan Ibu Rini. Adam tampak terkejut dan berusaha menjelaskan semuanya, tetapi tidak ada kata yang bisa memperbaiki keadaan. Ia akhirnya mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan Ibu Rini selama beberapa bulan terakhir. Mereka saling jatuh cinta dalam waktu yang sangat singkat, dan hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan keluarga. Aisyah merasa seluruh tubuhnya bergetar karena kemarahan dan kesedihan. Dia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia percayai. Tidak ada kata-kata yang bisa menghiburnya saat ia menghadapi kenyataan ini.
Tak hanya itu, Aisyah juga memutuskan untuk mengonfrontasi Ibu Rini. Aisyah memutuskan untuk mencari Ibu Rini dan menghadapi ibunya secara langsung. Pertemuan itu berlangsung penuh emosi dan ketegangan. Ia menemukan Ibu Rini di dapur sedang menyiapkan teh. Ibu Rini yang sedang menyiapkan teh dengan santai tampak terkejut melihat Aisyah berdiri di pintu dapur dengan ekspresi penuh kemarahan dan rasa sakit. Dengan penuh emosional, Aisyah menanyakan alasan di balik pengkhianatan ini dan bagaimana ibunya bisa melakukan hal seperti ini. Aisyah melangkah masuk dengan tegas. Aisyah menuntut penjelasan dengan ibunya memilih untuk menikung suaminya dan mengapa mereka merasa perlu menyembunyikan hubungan mereka. "Ibu," suaranya bergetar. "Aku tak perlu tahu apa yang terjadi di antara ibu dan Adam. Kenapa ibu melakukan ini padaku?" Ibu Rini berhenti mengaduk teh dan menoleh dengan wajah penuh kekhawatiran. Matanya segera membasahi dengan air mata. Ia duduk di kursi dapur menatap lantai seolah mencari jawaban di sana. "Aisyah, Ibu tidak tahu harus mulai dari mana." Suaranya bergetar. Ibu Rini menangis dengan wajah penuh kesedihan dan rasa bersalah. Mengakui bahwa ia merasa terabaikan, tertekan dan kesepian. Dan ia menemukan pelarian dalam hubungan dengan Adam. Dalam pencariannya untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian, ia terjebak dalam hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Ibu Rini mulai berbicara dengan suara penuh isak tangis. "Aku merasa sangat kesepian setelah ayahmu pergi. Aku menghabiskan waktu di rumah sendiri, merasakan kekosongan yang mendalam. Ketika aku datang ke rumahmu, aku hanya ingin merasakan kebersamaan dan kehangatan. Adam, dia selalu mendengarkan dan menunjukkan kepedulian yang membuatku merasa diperhatikan." Dengan penuh penyesalan, Ibu Rini melanjutkan, "Ibu tahu ini salah, tetapi ibu tidak bisa menahan perasaan yang berkembang antara aku dan Adam. Itu semua terjadi begitu cepat, dan ibu merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa aku kendalikan." Aisyah merasakan kepedihan mendalam saat mendengarkan penjelasan ibunya itu semua. Rasa marahnya tidak berkurang, tetapi ia juga merasakan kesedihan yang dalam melihat ibunya dalam keadaan seperti itu. Aisyah berdiri di hadapan Ibu Rini dengan penuh perasaan hancur. "Jadi ibu merasakan terabaikan dan memilih untuk mengkhianati aku dan suamiku. Bagaimana dengan perasaanku? Bagaimana dengan komitmen yang kita buat sebagai keluarga?" Kepedihan dan kemarahan Aisyah membuat suasana semakin tegang. Dia merasa terjebak di antara dua dunia. Perasaannya terhadap ibunya dan kesetiaannya terhadap suaminya. Dia berjuang untuk mengatasi emosi yang campur aduk, mencoba untuk memahami situasi yang tidak dapat diterimanya. Malam itu, Aisyah merasa terasing di rumahnya sendiri. Dia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan keputusan yang harus diambil. Setelah berjam-jam merenung, dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sangat sulit. Apakah dia akan tetap bertahan dalam pernikahannya dengan Adam sambil mencoba memperbaiki hubungan dengan ibunya, atau mengakhiri keduanya dan mencari kebahagiaan baru? Aisyah menghabiskan malam itu duduk di ruang tamu, memikirkan setiap aspek dan situasi tersebut. Ia merasa sangat lelah secara emosional dan fisik, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan hidup dengan cara ini. Konfrontasi tersebut membawa Aisyah pada titik keputusan yang sangat sulit. Dia harus memutuskan apakah akan tetap bertahan dalam pernikahannya dengan Adam sambil mencoba memperbaiki hubungan dengan ibunya, atau mengakhiri keduanya untuk melanjutkan hidupnya. Setelah banyak pertimbangan, Aisyah memutuskan untuk berpisah dari Adam dan menjauhi dari Ibu Rini. Keesokan paginya, Aisyah memutuskan untuk menghadap Adam dan Ibu Rini.
Ia mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dan menyampaikan keputusan akhirnya. Suasana di ruang tamu pun sangat-sangat tegang. Aku telah memikirkan semuanya. Aisyah memulai dengan suara mantap. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahanku dengan Adam. Aku merasa terlalu dikhianati. Dan aku tidak bisa mempercayai hubungan ini lagi. Aku juga perlu waktu untuk menjauh dari ibu. Karena perasaan ini terlalu sakit untuk dihadapi. Adam dan ibu Rini terdiam. Wajah mereka penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Adam mencoba untuk berbicara, tetapi kata-katanya tampak tidak cukup untuk memperbaiki keadaan. Ibu Rini hanya bisa menangis merasa bersalah atas tindakannya itu. Perpisahan itu membawa Aisyah ke dalam perjalanan emosional yang panjang dan sulit. Ia merasa kehilangan dan hancur, tetapi juga menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Aisyah memilih untuk berpisah dari Adam dan menjauh dari ibu Rini. Aisyah memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mencari tempat tinggal sementara. Dia memutuskan untuk memulai hidup baru, meskipun proses penyembuhan itu tidak akan mudah. Dengan dukungan teman-teman dan keluarganya yang lain, ia mulai membangunkan kembali hidupnya, serta melibatkan diri dalam kegiatan yang membuatnya move on. Ia fokus pada pekerjaan dan menemukan kembali minat dan passionnya dalam desain grafis. Meskipun hatinya sangat hancur, dia menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia fokus pada karirnya, mengejar impian-impian yang selama ini ia terabaikan, dan mulai menyembuhkan diri dari luka-luka emosionalnya. Sementara itu, Adam dan ibu Rini harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mencoba untuk membangun hubungan mereka, tetapi seringkali harus menghadapi rasa bersalah dan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Aisyah akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup barunya. Dia belajar bahwa meskipun hidup bisa memberikan banyak ujian yang menyakitkan, tapi di sisi lain ada kekuatan dan kesempatan untuk memulai babak baru dengan penuh harapan dan kepercayaan diri. Dia menemukan bahwa memaafkan bukan tentang melupakan, tetapi tentang melepaskan dan memberi diri kesempatan untuk kembali berbahagia. Sementara itu, Adam dan ibu Rini melanjutkan hubungan mereka setelah Aisyah meninggalkan rumah dan memutuskan hubungan dengan Adam dan ibu Rini. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Meskipun hubungan mereka penuh dengan kebahagiaan awal, mereka juga harus mengatasi tantangan dan keretakan yang disebabkan oleh pengkhianatan mereka sendiri. Meskipun hubungan mereka penuh dengan kebahagiaan awal, iya, Adam dan ibu Rini menemukan diri mereka terjebak dalam situasi yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit dari tindakan mereka sendiri. Cinta yang mereka rasakan satu sama lain harus dihadapi dengan realitas kesalahan mereka, dan beban rasa bersalah serta penyesalan menghinggapi mereka. Setiap hari mereka berjuang untuk menjaga hubungan mereka tetap stabil di tengah-tengah dampak dari pengkhianatan mereka sendiri. Adam berusaha memperbaiki hubungan dengan ibu Rini, tetapi perasaan bersalah dan rasa malu selalu saja menghantui mereka berdua. Mereka mencoba membangun kembali hubungan mereka, tetapi rasa ketidaknyamanan dan keraguan selalu muncul. Setiap kali mereka berusaha berbicara tentang masa depan, mereka harus berhadapan dengan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Adam merasa hancur secara emosional, menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah ia buat. Ia mencoba mencari cara untuk menebus kesalahan, tetapi setiap kali ia melihat ibu Rini, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka berdua telah merusak sesuatu yang sangat berharga, yaitu kepercayaan dan kasih sayang. Ibu Rini juga merasa sangat tertekan. Ia berjuang untuk menghadapi kenyataan bahwa tindakannya tidak hanya menghancurkan hubungan dengan putrinya, tetapi juga menciptakan jarak antara dirinya dan Adam. Meski ada cinta di antara mereka,
Ibu Rini merasa seperti hubungan mereka dibangun di atas pasir yang tidak stabil. Dia merasa seperti dia telah kehilangan segala-galanya, putrinya dan integritasnya. Sedangkan Aisyah, meskipun masih merasakan bekas luka emosional, ia akhirnya menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya yang baru. Dia belajar untuk memaafkan tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Aisyah belajar untuk mengatasi rasa sakit dan membangun hidup baru, menemukan kekuatan dan keberanian yang tidak pernah ia ketahui akan ada di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa kekuatan dan ketahanan diri seringkali lahir dari kesulitan dan kesedihan. Dia akhirnya menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Dan cerita pun selesai. Oke, seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan ini merupakan cerita singkat atau true story. Ya seperti itulah kira-kiranya. Dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Bye bye.